Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Mulya Hamidah dari kelompok 2. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dalam keragaman, sosial, budaya, peradaban, dan berikut adalah pembahasannya. Kebudayaan nasional Indonesia masih dalam masa pertumbuhan karena kebudayaan Indonesia terdiri atas segala bentuk dan jenis kebudayaan daerah yang dikembangkan ke arah perpaduan dan kesatuan kebudayaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataannya, nilai-nilai budaya di Indonesia saat ini mulai terkikis oleh budaya asing, mulai dari pemerintah, masyarakat, bahkan pelaku budayanya pun perlahan meninggalkan budaya tradisional dengan alasan mengikuti arus globalisasi. Akibatnya, bangsa Indonesia kehilangan ciri khas di mata dunia. Ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Kenyataannya, bangsa Indonesia telah lebih suka mengadopsi budaya asing dibandingkan dengan budaya tradisional. Manusia dan kebudayaan. Manusia sebagai pencipta pengguna kebudayaan. Pada dasarnya, manusia menciptakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, disadari ataupun tidak disadari, kadangkala manusia juga sebagai perusak kebudayaan. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap lingkungan. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada physical environment atau lingkungan natural seperti iklim. Yang kedua, cultural social environment seperti aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti adat istiadat. Yang ketiga, environment behavior and process, bagaimana manusia menggunakan lingkungan dalam berhubungan sosial. Dan yang terakhir, outcares product, meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah dan lain-lain. Yaitu yang ketiga, proses dan perkembangan kebudayaan. Perkembangan dan perubahan kebudayaan sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Perkembangan kebudayaan itu sendiri bersifat kompleks dan memiliki eksistensi dan berkesinambungan dan juga menjadi warisan sosial. Problematika kebudayaan. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya, orang Jawa menganggap bahwa tanah mereka ditepati secara turun-temurun diyakini sebagai berkah kehidupan. Mereka beranggapan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka pada umumnya miskin. Dan terakhir ada triangulasi individu, masyarakat, dan kebudayaan. Lalu selanjutnya, manusia dan peradaban. Menurut R. Sukmono 1973 dibagi menjadi 4 masa, yaitu ada prasejarah, zaman purba, zaman Madia, dan juga zaman modern. Lalu selanjutnya, tahapan dalam perkembangan peradaban, yaitu ada 3 gelombang. Yang pertama, sebagai tahap peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu, bercocok tanam, atau disebut juga revolusi agraris. Yang kedua, sebagai tahapan peradaban industri, penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil, dan juga pesawat, atau revolusi industri. Yang ketiga, yaitu ada tahapan peradaban informasi, penemuan TI, dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Selanjutnya itu ada peradaban dan perubahan sosial. Perlu diingat, perubahan sosial berbeda loh dengan perubahan budaya. Kalau perubahan sosial, misalnya perubahan peran istri dalam keluarga modern. Sedangkan kalau kebudayaan, penemuan baru seperti penemuan handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Penyebab perubahan sosial ada 2 faktor, yaitu ada internal dan eksternal. Kalau internal, bertambahnya penduduk. Kalau eksternal, yaitu berubah dan pengaruhnya budaya lain yang masuk melalui kontak kebudayaan antar 2 masyarakat atau lebih, dan pastinya memiliki kebudayaan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada dinamika peradaban, yaitu ada 3.
tradisi, modernisasi, dan masyarakat madani. Lalu selanjutnya dinamika peradaban global pada kehidupan manusia. Global yaitu berarti universal. Peradaban di Indonesia tengah modernisasi dan juga globalisasi dihadapkan pada kewajiban yang ganda, di mana di pihak satu harus melestarikan warisan budaya dan di pihak lain harus membangun kebudayaan nasional yang modern. Tujuannya yaitu masyarakat dapat tangguh dalam menghadapi tantangan dan kemerosotan mutu lingkungan akibat ilmu teknologi. Lalu selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk yang beradab dan juga masyarakat beradab. Kita sering dengar loh pasti kata adab pasti merujuk pada norma, moral, maupun etika. Sedangkan peradaban itu pasti perkembangan. Memang betul. Lalu bagaimana sih manusia sebagai makhluk beradab dan juga masyarakat beradab? Manusia pada dasarnya beradab karena dalam jiwanya dilengkapi dengan akal, nurani, dan juga kehendaknya. Jadi manusia dengan peradaban adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena manusia juga memiliki cipta, rasa, dan juga karsa. Begitupun dengan masyarakat. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemajuan teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya ada problematika peradaban kehidupan masyarakat. Peradaban sebagai wujud kebudayaan yang bersifat non-material seperti adat istiadat, ada sopan, santun, pergaulan dalam menjalani hidup, dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai seperti moral, etika, dan norma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.